Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala al-muallif rahimahullah, adz-dzikru jahran ba'da al-maktubati. Zikir secara jahar, nyaring setelah salat wajib. Jahar itu dapat didengar dengan jelas oleh orang di sebelah. Itu batasannya. Oleh orang lain di sebelah. Tapi kalau tak dapat didengar jelas, sweet aja, itu belum jahar. An Abi Ma'bad Maula bin Abbas akhbarahu anna ibn Abbas radhiyallahu anhuma akhbarahu anna raf'a as-sauti bidzikri hina yansarifu an-nasu min al-maktubati kana ala ahdi an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala ibn Abbas kuntu a'lamu idan sarafu bidzalika idza sami'tuh. Dari Abi Ma'bad maulanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia menceritakan bahwasanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menceritakannya bahwa mengeraskan suara berzikir ketika orang selesai dari salat wajib ada pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, aku mengetahui apabila mereka selesai dengan itu ketika aku mendengarnya. Artinya Ibnu Abbas tahu orang-orang sudah selesai sholat ketika mendengar suara zikir. Berarti nyaringlah itu. Kalau tidak, mana bisa terdengar oleh orang lain. Rawahul Bukhari, diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Muslim, Imam Ahmad, Ibnu Khuzaimah, Abu Daud. Jadi kesahihan ini tidak perlu diragukan lagi. Jangan pula diteliti lagi, ini buang-buang energi. An Abdullah bin Zubair yaqulu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sallama min salatihi yaqulu bi sawtihi al-a'la la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir la ilaha illallah wa la haula wa la quwwata illa billah wa la na'budu illa iyyahu lahul fadlu wa lahu thana'ul hasan la ilaha illallah mukhlishina lahud din walau karihal kafirun. Dari Abdullah ibnu Zubair radhiyallahu anhu wa sahabati ajma'in, dia berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mengucapkan salam dari salatnya, selesai salat, yaqulu bi sautihil a'la, dia mengucapkan dengan suara yang tinggi, bi sautihil a'la, dengan suaranya yang tinggi, berarti keras, berarti nyaring, sampai-sampai sahabat mendengar. Banyak dari zikir Nabi itu sahabat mengetahui dengan mendengarnya. Bukan artinya semua zikir-zikir itu diajarkan Nabi, nanti kalau selesai sholat baca ini ya. Nah, ada sebahagian di antaranya itu sahabat mendengar dari Nabi. Maka sahabat katakan, sami itu, aku dengar Nabi SAW habis salat membaca ini, itu dan sebagainya. Nah, termasuklah ini. Ini sahabat kan mendengar karena Nabi bacanya bisautihil a'la. La ilaha illallah, ini yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini yang selalu kita amalkan itu. Ini memang riwayat selain itu riwayat Muslim ini tambahan ini. Nah, orang-orang Salafi itu diantaranya ini mereka baca itu. Kalau di Saudi itu ada di masjid-masjid itu zikir-zikir al-adhkar ba'da shalah. Cantumkannya astaghfirullah 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 3 kali, itu aja memang enggak istighfar mereka ya istighfar yang begitu sebagaimana ansikh teks dari hadisnya. Astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah, baru la ilaha illallah yang ini, la ilaha illallah wa la syarikalah, terus kemudian la ilaha illallah wala la ilaha illallah wa la haula wa la quwwata illa billah wala na'budu illa iyyah lahul fadlu wa lahus tsana'ul hasan la ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Model yang enggak pakai yuh-yuh-yuh ya. Ya. Dan la ilaha illallahnya 3 kali tapi dalam bentuk yang macam ini. La ilaha illallah wa la syarikalah, kemudian la ilaha illallah wa la haula wa la quwwata illa billah wala na'budu illa iyyah, kemudian la ilaha illallah mukhlishin lahuddin. Kalau kita sebagian kan yang la ilaha illallah wa la syarikalah itu aja, tapi kita ulang juga sampai 3 kali
sebagaimana yang disusun oleh ini sebenarnya banyak dari ulama-ulama Hadrami. Jadi kita ulama Nusantara Indonesia memang tak bisa dipungkiri lah dari sisi amalan-amalan yang membawa Islam itu ke tempat kita melalui Hadramah. Itu makanya Gujarat India, pendapat yang menyebutkan Islam masuk ke Nusantara melalui Gujarat India, itu agak ditentang juga oleh sebagian peneliti. Tidak bisa dibilang Indonesia ya. Arab ya. Islam dari sana lah. Ini terdapat dalam Musnad Imam Syafi'i. Kemudian riwayat ini juga riwayat Imam Muslim. Jadi sahih. Kalau dia Bukhari, Muslim, tak usahlah lagi. Ya. Untuk diteliti lagi sanadnya. Aqwalul Huffaz. Kunna na'rifu qidha'a salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bitakbir wa fi riwayatin anna rafa sauti bidzikri hina yansarifu an-nas min al-maktubati kana ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa annahu قال ابن عباس رضي الله عنهما كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعت هذا دليل لما قال بعض السلف أنه يستحب رفع الصوت بالتكبير والذكر عقب المكتوبة. Kami mengetahui selesai solat Nabi Rasulullah SAW dengan takbir, dengan ucapan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, zikirnya. Ini bukan takbir ihram atau takbir intiqal dalam salat, tidak, karena ini ceritanya inqidha. Sudah selesai salat. Ya, dari mana kami mengetahuinya? Dari zikir Nabi. Apa zikirnya? Takbir. Takbir Nabi setelah salat itu. Dan pada riwayat yang lain bahwasanya mengeraskan suara untuk berzikir ketika orang selesai dari salat wajib telah ada pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bahwasanya yang tadi ya Ibnu Abbas berkata, aku mengetahui apabila mereka selesai dengan itu, ya, ketika aku mendengarnya. Ini adalah dalil ya, untuk apa yang dikatakan oleh sebahagian salaf bahwasanya ini salaf yang bilang, salaf bahwasanya apa? Yustahabbu raf'us saut, disunnahkan mengangkat suara, artinya mengeraskan suara, bit takbiri wa dzikri, takbir dan zikir yang setelah salat. Ini syarah Imam Nawawi dalam kitab syarah Imam Nawawi terhadap Sahih Muslim. An Ibnu Abbas an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Allah tabaraka wa taala ya ibna Adam idza dzakartani khalian dzakartuka khalian wa idza dzakartani fi mala'in dzakartuka fi mala'in khairin min alladhina dzakartani fihim. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma wa sahabat ajma'in, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata bahwa Allah Subhanahu wa taala berkata, "Ya bani Adam, wahai ibnu Adam, wahai manusia, apabila engkau menyebutku khalian, khalian dengan secara sembunyi, sendiri, sepi, dengan suara yang kecil, dzakartuka khalian, maka aku pun menyebut engkau dalam keadaan khalian juga. Dan apabila engkau menyebutku fi mala'in, di tengah ramai, dengan suara dengan keras, dzakartuka fi mala'in, maka aku akan menyebutmu di dalam malak, keramaian yang lebih baik dari mereka-mereka yang menyebutku, dari orang-orang yang engkau menyebutku di tengah-tengah mereka. Malak siapa ini? Tentu para sahabat Allah Subhanahu wa taala akan menyebut para malaikat, ya. Allah Taala akan menyebut orang-orang yang berzikir itu di tengah-tengah malaikat. Rawahul Bazzar, rijalu sahih, para perawinya itu perawi yang sahih selain dari Bishr bin Mu'adz al-Aqdi, wa huwa thiqah, ya. Dia juga thiqah. Dia thiqah sebagaimana terdapat dalam Majmu' az-Zawaid wa Manba' al-Fawaid Ibnu Haythami. Aqwalul Huffaz. والتقدير إن ذكرني في نفسي ذكرته بثواب لا أطلع عليه أحدا وإن ذكرني جهرا ذكرته بثواب أطلع عليه الملأ الأعلى. التقدير dan takdir dari hadis tadi, jika
manusia menyebutku, Ibnu Adam tadi menyebutku fi nafsihi, dalam dirinya, dalam hatinya, artinya dengan pelan, maka aku akan menyebutnya bisawabin, dengan pahala yang la utli'u alaihi ahadan, yang aku tidak beritahukan kepada seorang pun. Dan jika dia, manusia tadi, menyebutku secara jahar, malak itu jahar, zakartuhu, maka aku menyebutnya bisawabin, dengan pahala utli'u alaihi, yang aku beritahukan al-mala' al-a'la, beritahukan pahalanya itu atau zikirnya itu kepada al-mala' al-a'la, kepada para malaikat. Ini Fathul Bari Ibnu Hajar. Illa dzakartuhu fir rafiqil a'la, kecuali aku akan menyebutnya di ar-rafiqil a'la, rafiq a'la. Zahiru hadza anna dzikrul lisani alaniyatan, zahir hadis ini bahwasanya zikir dengan lisan secara alania, secara terang atau secara nyaring, afdalu minadz dzikril khafi wa dzikril qalbi, lebih utama dari zikir khafi dan zikir qalbi. Zikir khafi ini zikir dengan suara kecil, sir. Kalau zikir qalbi, zikir pakai hati. Maka zikir lisan yang secara terang itu lebih afdal. Ini tentu panjang penjelasannya. Kalau zikir lisan yang secara alaniyah yang diikuti juga dengan zikir qalbi, tentu itu lebih afdal dari zikir khafi. Karena kalau zikir khafi itu orang lain tak bisa dengar sendiri. Tapi kalau zikirnya alaniyah, orang yang berzikir tentu dapat pahalanya, orang yang mendengar pun paling tidak yang didengarnya adalah kalimat-kalimat thayyibah. Jadi ini juga sampai kepada orang lain. Kalau ada kaidah fikih al-muta'addi afdalu minal qasir, ini zikir alaniyah ini al-muta'addi, manfaatnya sampai kepada orang lain, bukan pada sendiri saja. Ini dalam Faidul Qadir, ya, syarah Jami' as-Saghir Imam Al-Manawi. Qiraatul Quran jahran, baca Quran dengan nyaring. An Ali bin Abi Thalib qala kan an Ali, Ali siapa ini? Wallahu alam. Nanti kita lihat. Qala, mungkin Ali bin Abi Thalib, ya. An Ali bin Abi Thalib insyaallah qala kana Abu Bakr yakhafitu bi sawti idza qara'a wa kana Umar yajharu bi qira'atihi wa kana Ammar idza qara'a ya'khudhu min hadhihi as-surati wa hadhihi as-surati fa dhukira dhalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala li Abi Bakr lima tukhafit qala inni li usmi'u inni la usmi'u man unaji wa qala li Umar lima tajharu bi qira'atik qala ufzi'u asy-syaitan wa uqidhu al-wasanan wa qala li Ammar lima ta'khudhu min hadhihi as-surah wa hadhihi as-surah qala atasma'uni ukhlitu bihi ma laysa minhu qala la qala fa kulluhu thayyibun. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa dia berkata adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu yukhafitu bi sauti idza qara'a, ya, memelankan suaranya atau mendiamkan, kecil suaranya ketika dia membaca Al-Quran. Itu Abu Bakar. Dan adalah Umar yajharu, menyaringkan suaranya ketika membaca, menyaringkan suaranya dengan bacaan Qurannya. Dan Ammar bin Yasir apabila membaca, dia mengambil min hadhihi surah, dari surah ini, wa hadhihi surah, dan dari surah ini. Surah ini ambilnya sikit baca, surah ini ambilnya sikit dibaca. Fadzukira dzalika lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu diceritakan atau disebutkanlah semua itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, disampaikan kepada Nabi. Bagaimana respon Nabi? Faqala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Bakar, lima tukhafid, kenapa kau pelankan suara ketika baca Quran? Abu Bakar menjawab, qala, sesungguhnya aku la usmi', mau memperdengarkan man unaji, orang yang aku bermunajat kepadanya. Man ini Tuhan, ya. Aku mau memperdengarkan itu kepada zat yang aku bermunajat kepadanya. Aku kan mau bermunajat sama Tuhan, jadi enggak perlu keras-keras lah. Tuhan Maha mendengar. Dan Nabi juga berkata kepada Umar,
Mengapa kau nyaringkan bacaan? Kata Umar, ufzi'u syaitan. Ya, aku mau menakuti setan dan mau membangunkan orang-orang yang ngantuk. Nah, jadi dua-dua tidak tidak ada yang disalahkan oleh Nabi. Berarti dua-dua dibenarkan. Nah, boleh-boleh saja. Nah, maka dalam hal seperti ini nanti persoalan itu tinggal kepada ainal afdal. Ayyuhum afdal, mana yang lebih afdal? Nah, maka dalam hal yang seperti ini itu biasanya para ulama memberikan jawaban dengan tafsil. Kalau dengan nyaring umpamanya tadi itu maka itu afdal. Atau kalau dengan sembunyi umpamanya bisa lebih khusyuk, maka itu yang lebih afdal. Dan Nabi SAW berkata pula kepada Ammar radhiyallahu anhu wa sahabati ajma'in, mengapa kau ambil dari surat ini dan dari surat ini? Ini sikit kau ambil. Qala, Ammar tadi menjawab, atasma'uni, apakah engkau mendengar aku ukhlitu bihi, mencampurkan dengannya ma laysa minhu, sesuatu yang bukan darinya? Qala, Nabi berkata, lah, tidak. Qala, dia berkata, qala, lalu Nabi berkata lagi, qala, Nabi berkata, enggak. Qala, dia berkata juga, wa kulluhu thayyibun. Jadi dua kali dijawab Nabi. Nah, artinya bahwa kalau baca Quran pun tidak satu surah utuh, ambil dari surah ini sedikit dibaca, surah ini sedikit dibaca, ini sedikit dibaca, ini sedikit dibaca. Nah, itu tidak mengapa. Kulluhu thayyib. Jadi selagi dia Al-Quran sama Al-Quran, la ukhlitu bihi ma laysa minhu, bukan yang dicampur-campur, tak mengapa. Dan ini juga nanti di dalam dalam salat, dalam kitab At-Tibyan Imam Nawawi akan juga disebutkan yang lebih kurang yang macam ini, bahwa apa, boleh saja orang baca itu campur-campur, bersambung. Macam ayat 7 tu lah kan. Dah beda-beda surat. Sampai beda surat disambung. Dan bahkan Nawawi itu dalam tim itu giliran bacanya macam yang kita buat dalam tahtim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Sambung. Lam yalid wa lam yulad. Sambung lagi. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ad-dawru fil qiraah. Bacanya baik giliran. Sebutkan dalam Tibyan. Karena sebahagian orang kan ada yang menyebutkan itu tak boleh. Orang yang ini juga bukan Salafi Wahabi juga, bukan. Tapi mengatakan begitu kan tak boleh. Makanya ketika mereka takhtim, itu bacanya sama-sama bareng. Kalau kita kan ada yang apa itu kan? Ada bilalnya itu kan, qul huwallahu ahadunillahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Nah, ini ada yang bilang, itu tak boleh itu. Nah, makanya mereka ketika takhtim itu ya baca semua sama-sama. Jadi bilalnya ini memang memimpin aja. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Yang lain baca juga sama. Macam baca Yasin ni. Macam baca Yasin jadinya. Kalau kita kan Yasin baca sama-sama. Kalau takhtim itu kan potong-potong. Akhrajahu Ahmad wal Baihaqi fi Syu'abil Iman wa rijalu Ahmad thiqat, dalam kitab Majmu' Az-Zawaid wa Man' al-Fawaid Haythami. Kemudian an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yastami'u qira'ata rajulin fil masjid faqala rahimahullah laqad adhkarani ayatan kuntu unsituha. Allah. Ya. Dari Aisyah radhiyallahu anha wa sahabati ajma'in, sahabiyati ajma'in, qalat, dia berkata, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar. Jadi ada istima', ada sama'. Ini beda. Kalau istima' itu khusus untuk mendengar yang disengaja. Jadi kalau orang mendengar sambil lalu mendengar, itu sama'. Ya, sama' itu umum, baik disengaja mau mendengar atau tidak, itu disebut sama'. Tapi kalau istima' itu khusus mendengar yang memang disengaja. Makanya kun mustami'an, bukan sami'an. Kalau tak dapat kun aliman atau muta'alliman atau mustami'an. Idza quri'al Qur'an fastami'u wa ansitu. Itu beda istima' dengan sama. Sama umum, baik sengaja ataupun tidak. Makanya orang yang sedang membaca sajadah, ayat-ayat sajadah, lalu ada orang yang mendengar, sama, yasma, mendengar, itu pun dia disunatkan untuk ikut sujud. Bahkan orang yang tidak sedang sholat, tapi
tapi dia mendengar ada orang sedang salat baca surat sajadah, sujud ini. Itu ya sama. Nah, ini yastami'u, berarti Nabi SAW memang betul istima, ya. Dia mendengarkan ya, seseorang di dalam masjid membaca Quran. Lalu Nabi SAW mengatakan rahimahullah. Nabi mendoakannya, semoga Allah merahmati orang tersebut. Kenapa? Laqad adzkarani ayatan, sungguh dia telah mengingatkan aku satu ayat, kuntu unsituha, yang aku dilupakan akannya. Ini dulu ada Syekh kami di Mesir itu, dia melarang baca doa apa itu, wadzakir apa Quran itu, alimna wadzakirna manasina, dia larang itu baca. Jangan manasina, karena kalau nasina seolah ada unsur kita sengaja mau melupakan Al-Quran. Ya seperti inilah. Kalau kita katakan alim tu ma jahilna, ajarkan apa yang kami tak tahu. Oke. Dzakirna ma nasina. Kalau nasiya itu melupakan. Memang dalam bahasanya kan begitu. Nasiya melupakan. Ini memang kita sebagai objeknya ada seolah-olah unsur sengaja. Inilah yang tidak boleh itu. Bahkan termasuk apa kata Nabi SAW, ketika kulihat penghuni neraka, di antara dosa yang besar itu man utiya, siapa yang diberikan Al-Quran lalu dia nasiya, melupakannya. Ada kesengajaan. Kalau tidak ada kesengajaan, lupa juga. Artinya diulang-ulang lupa juga. Itu ya, berbeda. Makanya saya itu melarang dia kalau berdoa dengan doa fa'allimna ma apa wadzakirna ma nasina. Jangan ma nasina, tapi ma unsina. Itu berarti kan ada juga unsur kesengajaan, berarti kan walaupun tak besar tapi ada unsur kesengajaannya. Bukan tak mau ulang-ulang, tak sompat kali ngulang-ulang. Saya secara pribadi, mungkin kawan-kawan sebagian juga, kalau waktu kuliah memang ada tuntutan, ya kan? Untuk ujian, paling tidak kalau zaman-zaman kami atau di kuliah itu tamat 4 tahun itu paling tidak 8 juz. Itu biasanya kalau ujian itu hafal lancar bahkan. Kalau udah di luar ujian, melupaan balik. Apalagi sekarang, Allah alam ini bisa dites. Tak usah sampai 8 juz, tes aja 2 juz. Sebelum gigi itu banyak hafalnya. Iya, di apa waktu di Abdurrahman bin Auf, habis setelah itu memang itu kesalahan kita, ya kan. Tapi paling tidak ini tadi, terkait ini tadi, apa kata Nabi, kuntu unsituha. Nah, jadi baik dengan unsi atau nusina. Rawal Bukhari wa Muslim. Ziyadatu Sayyidina fi salati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abi Sa'idin qala, Sa'idin al-Khudri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana sayyidu waladi Adam yaumil qiyamati wala fakhra. Menambah lafaz sayyidina pada salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan para ulama yang mayoritas tidak membedakan antara di dalam salat atau di luar salat. Ya, tidak membedakan. Walaupun demikian ada juga yang membedakan. Kenapa? Karena kalau dalam salat lebih mendahulukan ittiba. Kalau di luar salat bukan ittiba, karena enggak ada aturan itu. Nah, tapi kemudian dijawab oleh jumhur tadi. Ya, kalau pakai sayyidina itu bukan sekedar mendulukan, tapi ittiba wa ziyadah. Ada plusnya lagi, udah ittiba plus lagi. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu wa sahabat ajma'in, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku sayyid. Aku adalah sayyid walad Adam. Seluruh manusia, keturunan Nabi Adam. Kita lah itu. Berarti Nabi itu sayyiduna, sayyid kita. Yaumul qiyamah, pada hari kiamat nanti, wala fakhra, dan tidak ada fakhra, bangga. Artinya ini bukan karena Nabi berbangga-bangga, memang itulah kenyataannya. Memang itulah kenyataannya. Rawal Bukhari wa qala hadis hasan sahih. Ini At-Tirmidzi
mengatakan hadis hasan sahih, kemudian Imam Muslim dan Ibnu Majah juga. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu wa sahabat ajma'in qala idza shallaitum ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fahsinus salata alaihi fa innakum la tadruna la'alla dhalika yu'radu alaihi qala faqulu lahu fa'allimna qala qulu Allahumma ij'al salawatika wa rahmataka wa barakatika ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa khatamin nabiyyin Muhammadin abdika wa rasulika imamil khairi wa qaidil khairi wa rasulir rahmah, dan seterusnya. Nanti kita sambung. Dari Abu Sa'id, dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu wa sahabat ajma'in, dia berkata, apabila kalian bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka baguskan solawat kalian kepadanya, karena sesungguhnya kalian tidak tahu, la'alla, bisa jadi, dan memang demikian, itu akan dihamparkan, dihadapkan kepadanya, kepada Nabi SAW. Qala, lalu dia berkata, Abdullah bin Mas'ud tadi, faqalu lahu, maka orang-orang tadi faqalu, mereka kemudian berkata kepada Ibnu Mas'ud, bertanya, fa'allimna, ajarilah kami, ajari kami. Qala, lalu Ibnu Mas'ud mengatakan, mengajarkan mereka, qulu, kalian baca begini salawatnya, Allahumma ja'al, ya Allah, jadikan salawatika, salawat-salawat darimu, wa rahmataka, dan rahmat darimu, wa barakatika, dan keberkahan-keberkahan darimu, ala sayyidil mursalin, kepada sayyid, seluruh mursal, seluruh nabi-nabi yang diutus, wa imamil muttaqin, dan kepada imam orang-orang yang bertakwa, dan kepada khatam, penutup seluruh nabi-nabi, Muhammadin abdika wa rasulika, Muhammad SAW, hamba dan rasulmu, imamil khairi, imam kebaikan, qaidil khairi, pemimpin segala yang kebaikan, wa rasulir rahmah, dan rasul yang rahmah. Allahumma ba'athu maqaman mahmuda yaghbituhu bihil awwalun wal akhirun. Ya Allah, utus Nabi SAW pada maqam mahmud. Maqam mahmud, inilah maqam syafaat uzma, yang itu hanya milik Nabi Muhammad SAW. Jangankan manusia lain, nabi-nabi yang lain pun tidak memiliki maqam mahmud, syafaat uzma ini. Syafaat uzma yang yaghbituhu bihil awwalun, yang iri, tapi iri yang ghibtah, iri yang bukan yang hasad, yang iri dengannya al-awwalun wal akhirun, orang-orang awwalun dan akhirun. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rawahu Ibnu Majah. Ibnu Majah meriwayatkannya, kemudian Abdul Razak dalam musnadnya juga, Abu Ya'la dalam musnadnya, kemudian Imam Tabrani dalam Mu'jam Al-Kabir. Disebutkan juga oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam Jala' Al-Afham. Berarti sahabat saja menggunakan sayyid. Nabi sendiri pun menggunakan sayyid ketika menyebutkan hadis di atas tadi. An Abi Bakr bin Abi Musa an abihi radhiyallahu anhu qala kharaja Abu Talib ila Syam wa kharaja ma'ahu Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ashyakhin min Quraisy falamma ashrafu 'ala ar-rahib habatu fakhallafu rihalahum fakharaja ilaihim ar-rahib hatta jaa fa akhadha bi yadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala hadha sayyidul alamin hadha rasul rabbil alamin hadha ibta'athahu Allah rahmatan lil alamin. Dari Abu Bakar bin Abi Musa, dari ayahnya radhiyallahu anhu wa sahabati ajma'in, qala, dia berkata, kharaja, keluar, berangkat Abu Talib dan bersama rombongan ke Syam untuk berdagang ketika Nabi SAW masih kecil itu, dan keluar bersama Abu Talib Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad mau ikut ketika itu, dan Abu Talib pun tidak tega meninggalkannya, bersama asyakh, para syekh, para pembesar atau para tetua dari suku Quraisy. Falamma asyrafu 'ala rahib, maka ketika mereka mendekat, datang ke seorang rahib di Buhairah itu, ini cerita yang Buhairah itu ini. Rahib tersebut habatu, mereka pun kemudian turun, singgah, dipersilahkan oleh rahib mereka untuk masuk, dihidangkan makan, tapi fakhallafu rihalahum, mereka meninggalkan. Jadi rombongan tadi
pedagang tadi yang berangkat bersama Abu Talib tadi dan Nabi meninggalkan rihal, meninggalkan kendaraan mereka. Nah, dan Nabi ditinggalkan karena kan Nabi masih anak-anak ketika itu. Fa kharaja ilaihimur rahib. Maka keluarlah rahib tadi dari tempatnya mendatangi mereka. Rahib ini tahu. Ini pasti ada yang tak ikut ini. Apa semua udah? Apa semua udah masuk? Kata mereka, udah. Karena memang orang tua tak ada lagi. Tinggal Nabi Muhammad yang masih kecil. Nah, ini rahib ini kan ahli kitab. Ahli kitab, dia tahu bahwa ada yang belum ikut. Karena ciri-ciri Nabi Muhammad SAW itu udah ditengoknya dari jauh. Nah, bahkan pohon itu kemana Nabi berteduh, nah, pohon itu ikut menaungi. Hatta ja'a, sampai datang keluar dia di rahib, ditengok langsung rahib ini ke kendaraan dan rombongan itu. Hatta ja'a, sampai datanglah si rahib tadi ke kendaraan rombongan. Fa akhadha bi yadi Rasulillah SAW, lalu diambilnya, dibawanya Nabi SAW, pegangnya tangannya Nabi SAW, lalu dia katakan, ahli kitab ini, dia katakan apa? Fa hadza sayyidul alamin, menggunakan kata sayyid. Ini adalah sayyid sekalian alam. Ini penghulu. Padahal waktu itu Nabi SAW baru usia sekitar 12-an tahun. Hada Rasul Rabbil Alamin. Ini adalah Rasul Rabb sekalian alam. Ini anak ini akan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmat bagi sekalian alam. Inilah Bahira. Sebagian ada membaca Buhaira memang. Jadi Bahira ini kalau sekarang karena Syam dahulu itu masuk, sekarang dipecah-pecah jadi beberapa negara. Palestina, Yordania, Libanon, kemudian Syria, itu dulu kawasan Syam. Nah, pohon inilah yang kemudian disebut dengan pohon sahabi yang masih ada sampai sekarang itu. Pohon sahabi oleh pemerintahan Jordan. Nah, itu dipagari. Pohon sahabi. Nah, masih hidup, masih tumbuh pohon itu di tengah padang pasir. Nanti bisa di-share kalau mau nengok di internet, cari aja pohon sahabi. Keluarlah itu. Aqwalul ulama wa bawwab al-Hafiz as-Sakhawi fi kitabih al-Qaul al-Badi' ziyadatu sayyidina fi at-tashahhud. Aqwal ulama, berkata Al-Hafiz as-Sakhawi membuat bab. Bawwaba itu membuat bab, bukan menjadi bawab, penjaga pintu. Nah, karena menjaga pintu itu bawab, disebut bawab juga, security bawab, karena dia tugasnya menjaga pintu. Al-Hafiz as-Sakhawi ini as-Sakhawi murid daripada Imam Bukhari, guru dari Imam Ibnu Hajar, membuat bab dalam kitabnya Al-Qaul al-Badi'. Babnya apa? Ziyadatu sayyidina fit tashahhud. Dalam kitab Al-Qaul al-Badi' menambah sayyidina dalam tasyahud. Ini sekadar cerita saya secara pribadi. Kalau biasa dalam tasyahud jarang pakai sayyidina, karena biar lebih cepat juga satu. Nah, tapi kadang-kadang kalau pakai sayyidina, itu saya sayyidinakan semuanya. Artinya dalam tasyahud pun asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Begitu. Supaya dia tidak ada yang, supaya seragam. Makanya saya kadang jarang pakai sayyidina, Allahumma shalli sayyidina, karena ketika tasyahudnya selalu kadang tak pakai sayyidina. Bukan tak boleh, boleh saja. Cuman saya secara pribadi aja ini senang yang seragam begitu. Kalau waktu tasyahudnya itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Baru ketika salawatnya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim Muhammad. Tapi kalau waktu tasyahudnya tidak pakai sayyidina, tidak pakai sayyidana, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, biasanya salawatnya tidak pakai sayyidina supaya dia seragam.
ولا يضر زيادة سيدنا قبل محمد هنا وفي الصلاة عليه الآتية بل هو أفضل لأن فيه مع سلوك الآداب امتثال الأمر. Dan tidak mengapa menambah Sayyidina sebelum lafaz Muhammadin di sini dalam tasyahud. Wa fi sholati alaihi, dan di dalam salawat, dalam salawat al-atiyah yang akan datang. Jadi baik dalam tasyahud asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammad sallallahu dan di dalam salawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad bal huwa afdalu, bahkan itu adalah yang lebih afdal, karena bahwasanya dalam hal ini itu selain dari sulukil adab, selain dari melaksanakan atau menempuh adab, imtithalal amri adalah menjunjung perintah. Istilah tadi ittiba dan adab. Jadi yang pakai Sayyidina itu bukan bid'ah, tapi ada plusnya, karena dia bukan tidak ittiba. Itu juga diucapkan, cuman ada ditambah plus dalam Hasyiah Al-Qalyubi wa Umairah.